Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama cerita Kang Ajo Cekas. Apa kabar Baraya semua? Semoga Baraya saat ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu disehatkan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kali ini Kang Ajo akan menceritakan kisah nyata yang terjadi kira-kira tahun 2003. Waktu itu akan menjelang berbuka puasa. Maka dengan ini Kang Ajo memberi judul Tragedi Menjelang Berbuka Puasa. Cerita berawal ketika suatu sore kira-kira pukul 5:30 sore menjelang berbuka puasa, Kang Ajo duduk-duduk di depan rumah untuk menunggu datangnya azan maghrib. Pada waktu itu Kang Ajo lagi sendiri, tidak ada teman ataupun kawan yang menemani Kang Ajo di sore itu. Suasana sore itu memang terasa sangat sepi gitu, karena mungkin orang-orang hampir semua berada di rumah untuk menunggu datangnya azan maghrib untuk berbuka puasa. Tiba-tiba datang seorang wanita yang sangat saya kenal. Itu adalah Ibu Nuning. Ibu Nuning adalah anak dari Ibu Ani, tetanggaku yang ada di depan rumah. Ibu Ani berusia kurang lebih 55 tahun. Ibu Ani yang kesehariannya tinggal sendiri karena suaminya bekerja cukup jauh dari rumahnya yang sekarang ditempati. Sedangkan anak-anaknya sudah pada menikah dan mempunyai rumah sendiri. Mungkin Teh Nuning setiap minggu menengok ibunya yang sendirian berada di rumah. Teh Nuning datang dengan muka pucat dan menangis, berteriak-teriak, "Aa, Aa, itu ibu saya, Aa, cepat Aa, itu ibu saya, cepat Aa, itu ibu saya, lihat, cepat Aa, cepat." Saya yang merasa kaget dan terkejut lalu bertanya kepada Ibu Nuning, "Ada apa, Bu? Ada apa? Ada apa, Bu? Ada apa?" Bu Nuning berkata, "Ayo cepat sini, cepat ikut sama saya." Bu Nuning menarik tangan saya menuju ke rumah Ibu Ani dengan sangat tergesa-gesa, dan kami pun berdua berjalan menuju rumahnya Ibu Ani. Sesampainya di rumah Ibu Ani, pintu belakang terbuka dan Ibu Nuning langsung menarik tangan saya menuju ke suatu kamar kosong yang biasa dipakai untuk menyetrika pakaian dan menyimpan pakaian yang sudah dicuci. Kemudian Bu Nuning menunjukkan ke dinding dan berkata, "Itu coba lihat itu darah darah." "Mana, Bu, darah?" Aku lihat, ternyata di sekeliling dinding itu banyak cepatan darah. Darah yang sudah mulai mengering
Mungkin darah yang di dinding itu sudah cukup lama, karena saya lihat itu sudah mulai mengering teman-temannya. Mungkin antara 3 sampai 5 hari ya. Darah itu terciprat di dinding kamar yang tadi Bu Nuning tunjukkan. Setelah saya melihat cipratan darah yang tercecer di dinding kamar tersebut, kemudian saya melangkah meninggalkan Ibu Nuning yang terduduk lemas sambil menangis. Saya meraba-raba mencari saklar lampu untuk menyalakan, karena di sebagian ruangan itu masih gelap. Setelah saya nyalakan, saya berjalan menyusuri ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Sampailah pada suatu kamar yang biasa dipakai kamarnya Ibu Ani. Waktu saya mendorong pintunya, agak susah untuk didorong ya. Beberapa kali saya mendorong, mungkin ini terkunci, tetapi ketika aku lihat agak membuka sedikit, dan dengan tenaga yang lebih kuat aku mendorongnya. Ternyata di balik pintu itu ada kursi yang menghalangi pintu itu agar tertutup. Akhirnya saya buka pintu itu. Setelah saya bisa mendorong pintu itu dan bisa masuk ke kamar itu, saya lalu mencari saklar lampu, dan ketika saya nyalakan, saya merasa sangat terkejut melihat Ibu Ani yang terlungkup dengan kaki diikat, tangan diikat, mulut dilakban, dan kepala yang pecah berlumuran darah. Ketika itu saya mendadak merasa shock, terkejut dan kaget, bahkan takut. Saya lihat sangat mengerikan sekali teman-teman ya, karena kepalanya itu penuh dengan darah tercecer di lantai yang sudah mulai mengering. Saya kemudian keluar ruangan itu, dan saya melihat Ibu Nuning yang masih terduduk lemas di lantai. Saya lalu berkata, Ibu yang di sini dulu ya Ibu ya. Biarkan nanti saya akan melapor dulu ke Pak RT. Tunggu ya Bu ya, tunggu sebentar. Saya sambil berlari